Nah, sedangkan untuk transport melalui membran, transport pasif itu eh, ada dua ya, ada difusi dan ada osmosis. Nah, di gambar A itu adalah difusi zat, ya difusi zat dipermudah dengan saluran protein ini ya. Kemudian gambar B adalah difusi terfasilitasi dengan protein pembawa. Seperti itu. Dipermudah dengan saluran protein, terfasilitasi dengan protein pembawa. Seperti itu. Jadi ada protein yang memudahkan proses perpindahan zat secara difusi ke dalam maupun ke luar sel. Nah, ini ya bentuknya. Sedangkan osmosis, osmosis itu adalah air yang bergerak. Nah, ini air yang bergerak. Nah, kalau tadi difusi yang bergerak itu adalah zatnya, ya, zat pelarutnya. Kalau osmosis yang bergerak itu adalah airnya atau pelarutnya. Nah, silakan anak yang hebat perhatikan gambar ini, ya. Eh, Corong yang berbentuk U ini, ya. Ada larutan hipotonik dan ada larutan hipertonik. Nah, ketika apa yang akan terjadi ketika terjadi osmosis? Nah, ternyata ada proses perpindahan molekul air. Ya, jadi ini posisinya tidak seimbang, tidak sama rata lagi ya seperti gambar awal sebelumnya karena ini sudah tidak seimbang ya. Ini, airnya sudah masuk ya. Nah, ini kemudian namun sebelumnya ini ada namanya selective permeable ya. Ada lapisan selective permeable atau memang permeable. Jadi perhatikan molekul-molekul saat larutnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata hasilnya ketika dia mengalami osmosis itu masih sama. 6 juga jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya yang berpindah itu adalah pelarutnya atau airnya sehingga posisinya tinggi seperti ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses osmosis itu adalah bergeraknya larutan hipotonis ke larutan hipertonis sampai kondisi kedua larutan itu isotonis atau seimbang seperti itu. Nah, bagaimana jika osmosis terjadi pada makhluk hidup seperti sel hewan atau sel tumbuhan? Tentunya akan berdampak kepada sel tersebut. Nah, kita akan mengetahui bagaimana dampaknya apabila sel tumbuhan ditempatkan di larutan hipertonik. Kita akan juga akan melihat bagaimana dampak sel tumbuhan apabila ditempatkan di eh, lingkungan yang hipotonik atau larutan hipotonik. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini ketika sel tumbuhan ditempatkan di larutan hipertonik atau larutan yang pekat, maka terjadi proses plasmolisit atau plasmolisis. Terjadi plasmolisis karena adanya perbedaan konsentrasi yang mana eh, konsentrasi di dalam sel itu eh, besar ya sehingga terjadi pergerakan dari dalam sel menuju ke luar sel. Nah, tertarik keluar sehingga membran plasma yang tadinya menyatu dengan dinding sel akan terlepas menuju ke arah tengah. Nah, tetapi hal ini tidak membuat sel tersebut pecah karena ada dinding sel yang melindunginya. Nah, sedangkan kalau posisi isotonik atau seimbang, artinya tidak mengalami dampak pada sel tumbuhan tersebut karena H2O-nya masuk, H2O-nya keluar, jadi seimbang seperti itu. Nah, sedangkan kalau bagian hipotonik, maka sel tumbuhan akan mengalami proses pembengkakan atau pemasukan air atau disebut dengan istilah turgid, terjadi tekanan turgor di dinding sel. Jadi vakuola nanti ini akan mendorong membran plasma
ke arah dinding sel, sehingga dinding sel eh, terlihat besar karena vakuola terisi oleh air karena berada dalam posisi hipotonik seperti itu, ya. Karena lingkungannya lebih encer sehingga terjadi perpindahan air dari luar menuju ke dalam sel tumbuhan seperti itu. Nah, itu tadi sel tumbuhan ya anak. Nah, bagaimana kalau sel hewan? Nah, contohnya kalau sel hewan itu kan atau pada manusia itu ada eritrosit atau sel darah merah. Nah, sel darah merah yang diteteskan di larutan hipotonik, di larutan isotonik dan larutan hipertonik, apa yang akan terjadi? Perhatikan gambarnya. Hipotonik itu eh, akan membuat sel darah pecah atau biasa disebut dengan lisis. Nah, karena darah yang pecah maka kita sebut sebagai hemolisis. Nah, gambarnya. Karena kenapa pecah? Karena tidak memiliki dinding sel seperti itu. Itu apabila sel darah merah ditempatkan di lingkungan yang hipotonik. Nah, kalau isotonik bagaimana? Kalau isotonik ya tidak terjadi apa-apa. Struktur sel darah merah tetap sama, ya karena tidak kadar H2O-nya yang masuk seimbang dengan kadar H2O yang keluar seperti itu dan bentuknya tetap bikonkav atau cakram seperti pada gambar ini atau normal. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah bagaimana kalau itu ditempatkan di daerah hipertonik atau larutan yang pekat, misalkan di air garam atau di larutan garam atau larutan gula. Maka apa kan? Maka sel eritrosit itu akan mengkerut atau mengalami krenasi, ya, mengalami sel-selnya sudah rusak, mengkerut, ya, seperti pada gambar ini. Karena H2O-nya tertarik keluar, terjadi perpindahan air pelarut dari dalam dari plasma darah menuju ke lingkungannya. Seperti itu. Ya, baik anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.